Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembahasan soal hukum-hukum dasar kimia postes 1 yang part 2. Part 1 kita sudah bahas tentang hukum dasar kimia yang berkaitan dengan hukum Lavoisier dan hukum Proust. Nah, di part 2 ini kita akan membahas tentang sisa hukum-hukum yang lain. Kita lanjutkan untuk hukum yang ketiga, yaitu adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, menurut Dalton, bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi, ini kasusnya ketika misal ada dua unsur itu bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Misal, ada C dan ada O. Jadi C dan O atau karbon dan oksigen itu bisa membentuk senyawa karbon dioksida dan bisa membentuk senyawa karbon monoksida. Nah, jadi di situ ini aplikasinya ada di kasus-kasus yang seperti itu contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal ya. Baik, soal pertama, unsur X dan Y membentuk dua macam senyawa dengan komposisi sesuai pada tabel perbandingan massa. Tabel ya, perbandingan massa A dan dalam senyawa 1 dan 2 jika massa B dibuat tetap adalah, nah di sini tabelnya senyawa 1 itu mengandung 60% A dan 40% B, sedangkan senyawa 2 mengandung 50% A dan 50% B. Bagaimana cara kita mencari perbandingan massa A dalam senyawa 1 dan 2 jika massa B dibuat tetap? Nah, caranya kita sederhanakan dulu perbandingan massa A dan B di masing-masing senyawa. Di situ kan di senyawa 1 60% banding 40%, maka kita bisa sederhanakan menjadi 3:2. Senyawa di senyawa 2 ada 50% banding 50%, maka kita bisa sederhanakan menjadi 1:1. Lalu dengan perbandingan yang lebih sederhana ini, kita akan lebih mudah untuk mencari perbandingannya. Nah, maka B-nya harus kita buat sama. Di situ di senyawa 1 ada B-nya itu 2 dan senyawa 2 ada B-nya itu 1. Maka kita buat sama. Nah, kita buat agar lebih mudah kita buat menjadi 2. Maka di situ yang senyawa 1 dikali 1, yang senyawa 2 dikali 2. Kalau B-nya juga dikali 2, maka A-nya juga harus dikali 2. Jadi perbandingannya menjadi dalam senyawa 1 ada 3:2 A dan B-nya, dalam senyawa 2 ada 2:2. Nah, di sini B-nya sudah kita buat sama, maka perbandingan A-nya bisa kita ketahui, yaitu 3:2. Nah, maka untuk mengerjakan soal seperti ini, maka salah satunya harus kita buat sama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah A, maka B-nya harus kita buat sama. Begitupun nanti sebaliknya, jika yang ingin diketahui adalah perbandingannya B, maka A-nya harus kita samakan. Untuk cara menyamakannya bebas ya, boleh dari persentase itu langsung disamakan. Bagaimana caranya gitu? Tinggal dikali atau dibagi. Intinya kalau dikali, misal A-nya dikali 1, maka B-nya juga harus dikali 1. Begitupun sebaliknya ya. Atau kalian sederhanakan dulu agar lebih mudah hitungannya juga boleh seperti pada contoh soal seperti ini. Maka untuk soal ini jawabannya adalah 3:2. Nah, soal selanjutnya, menurut data di bawah ini, berapa perbandingan massa nitrogen dalam senyawa A dan B? Nah, di sini kita diketahui bahwa dalam senyawa A, nitrogennya 28 gram dan oksigennya 16 gram. Dalam senyawa B, nitrogennya 14 dan oksigennya 16. Nah, karena yang dicari adalah perbandingan massa nitrogen, seperti yang saya sudah katakan tadi, maka oksigennya yang lainnya harus kita buat sama. Maka di sini oksigennya kita buat sama. Karena oksigennya sudah sama-sama 16, maka kita ketahui perbandingannya itu, ya. Massa nitrogen yaitu 28 dibanding 14. Kalau kita sederhanakan menjadi 2:1. Nah, soal selanjutnya, ini adalah soal yang paling banyak salahnya dari soal postes kemarin ya. Soalnya seperti ini. Karbon dan oksigen jika direaksikan dapat membentuk senyawa X dan Y. Jadi dia bisa membentuk lebih dari 2 senyawa.
Nah, kadar karbon di dalam senyawa X adalah 3/7 atau 3/7. Sedangkan pada senyawa Y yaitu 3/11-nya. Berapakah perbandingan massa oksigen dalam senyawa X dan Y? Nah, kita buat perbandingannya jadi lebih sederhana ya. Karena di sini untuk soal cerita mungkin akan agak sulit gitu. Maka kita buat sederhana. Jadi kita buat tabel-tabel seperti tadi bahwa kadar karbon di dalam senyawa X itu 3/7 ya. Maka karena di dalam senyawa X itu ada karbon dan oksigen, maka oksigennya ya tentu sisanya ya. Kalau yang satunya 3/7, maka sisanya adalah 4/7. Nah, sedangkan dalam senyawa Y karbonnya adalah 3/11, maka oksigennya berapa? Tentu sisanya kan, yaitu 8/11. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan perbandingannya ya, menjadi 3/7 banding 4/7 menjadi 3/4. Sedangkan 3/11 banding 8/11 kita ubah menjadi 3/8. Nah, karena yang ingin diketahui adalah perbandingan massa oksigen, maka seperti saya katakan tadi, karbonnya harus dibuat sama ya. Karena jika dua unsur ini salah satu yang pengen dicari, maka salah satunya harus dibuat sama. Nah, di sini karbonnya sudah sama perbandingannya, yaitu 3. Dalam senyawa X 3/4, dalam senyawa Y 3/8. Nah, berarti tinggal karena karbonnya sudah sama, maka kadar oksigennya sudah diketahui, yaitu 4/8 atau 1/2. Ya, jawabannya adalah yang A. Nah, banyak sekali dari kalian yang menjawab E, yaitu 7/11. Ya, mungkin kurang memahami soalnya atau seperti apa. Nah, diharapkan setelah pembahasan ini kalian akan lebih mudah dan bisa untuk mengajarkan soal-soal seperti ini juga. Kita lanjut ke hukum selanjutnya, yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, berbeda dengan 3 hukum sebelumnya, 3 hukum sebelumnya itu basisnya adalah massa ya, yaitu seperti hukum Dalton itu hukum perbandingan berganda itu basisnya massa, hukum Cross itu hukum perbandingan tetap itu basisnya massa, lalu hukum Lavoisier atau hukum Kalan massa itu juga massa gitu. Nah, sedangkan untuk hukum Gay-Lussac ini basisnya adalah volume. Jadi kalau yang dibandingkan adalah volume atau perbandingan volume ini, maka ini hanya berlaku untuk senyawa-senyawa atau molekul-molekul unsur atau zat-zat yang bentuknya gas. Karena yang bisa dihitung secara volumenya saja itu adalah gas. Kalau yang padat dan cair itu volumenya kan dia tetap ya, tidak bisa berubah. Ya, sesuai dengan ukurannya seperti itu. Tapi kalau gas itu kan volumenya ya bisa dihitung gitu, bisa dihitung. Lebih mudah menghitung gas itu dalam bentuk volume, bukan dalam bentuk massa seperti itu. Nah, jadi untuk Gay-Lussac ini kita untuk Gay-Lussac dan Avogadro itu basisnya adalah volume. Nah, menurut hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume itu adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, pada hukum Gay-Lussac dan Avogadro dan hipotesis Avogadro itu ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi apa? Yaitu ada di kalimat pertama, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi gas-gas yang dihitung ini harus dihitung pada suhu dan tekanan yang sama. Tidak peduli gasnya itu bentuknya oksigen, bentuknya nitrogen, bentuknya hidrogen, dan lain sebagainya, itu tidak peduli ya, tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya suhu dan tekanannya harus sama. Jadi tidak pengaruh jenis zatnya, gasnya itu apa, mungkin nanti pengaruhnya hanya ke massa ya. Tapi kalau untuk gas ini, pada hukum ini tidak pengaruh dia gasnya itu bentuknya oksigen, hidrogen, uap air, nitrogen, dan lain sebagainya, itu tidak pengaruh. Dan yang pengaruh di sini syaratnya harus tekanan dan suhunya harus sama ya. Jadi gitu ya. Pada suhu dan tekanan sama, gas-gas reaksi dan gas-gas hasil reaksi itu membentuk bilangan bulat dan sederhana. Itu menurut Gay-Lussac. Bagaimana aplikasinya? Nah, kita langsung ke soal saja. Nah, pada soal, perbandingan volume gas nitrogen, hidrogen, dan amonia dalam reaksi N2 tambah 3 menjadi 2 NH3 adalah. Nah, di sini syarat yang harus kalian penuhi, syarat pertama itu
kita anggap di sini karena tidak dijelaskan pun, karena di sini masih hukumnya hukum Gay-Lussac ya, masih hukum dasar ya. Jadi kita anggap dia tekanan dan suhunya dihitung pada kondisi yang sama. Nah, step pertama itu pastikan suhu dan tekanannya sama. Step kedua, kalian harus menuliskan persamaan reaksinya dengan setara. Harus dituliskan dengan persamaan reaksi yang setara. Untuk cara menyetarakan reaksinya, saya rasa sudah dijelaskan oleh Bu Tim, dan saya tidak akan mengulangi lagi ya, hanya mengulasnya sedikit saja, tidak akan membahas lebih dalam ya. Jadi dituliskan reaksinya dengan setara. Di sini kita lihat N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Apakah sudah setara? Di sini N di sebelah kiri atau sebelum tanda panah ada 2. Di setelah tanda panah ada 2 dikali 1, 2. Di sebelah kiri tanda panah hanya ada H2 dikali 3 berarti 6. Di setelah tanda panah ada hanya 3 dikali 2 juga 6. Berarti di sini sudah setara semua ya. Nah, setelah sudah setara, step kedua adalah kita lihat koefisien masing-masing zat. Jadi N2 itu 1, walaupun dari tulis kita tahu bahwa 1, H2 itu 3, dan NH3 itu 2. Nah, masing-masing koefisien ini yang akan menjadi perbandingan volume dari gas nitrogen, hidrogen, dan amonia. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa perbandingan nitrogen, hidrogen, dan amonia adalah 1 banding 3 dibanding 2. Nah, jadi jelas ya, syaratnya suhu dan tekanannya sama dan reaksinya harus setara. Nah, setelah itu, maka perbandingan koefisiennya akan menjadi perbandingan volume dari gas-gas tersebut. Soal selanjutnya, dalam reaksi gas berikut, reaksinya sama ya, N2 menjadi tambah H2 menjadi amonia. Soalnya aja agak berbeda. Untuk mendapatkan 10 liter amonia, maka berapakah nitrogen dan hidrogen yang dibutuhkan jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Nah, di sini syaratnya sudah jelas, suhu dan tekanannya sudah sama. Nah, oke, sekarang reaksinya disetarakan. Apakah reaksinya setara? Sudah, ya. Karena tadi sudah jelas ya, reaksinya sudah setara. Lalu kita lihat koefisiennya masing-masing, yaitu berarti nitrogen, hidrogen, dan amonia perbandingannya adalah 1 banding 3 banding 2. Maka untuk mengetahui nitrogen yang dibutuhkan untuk membentuk 10 liter amonia, nanti kita bandingkan antara nitrogen dengan amonia. Nah, volume nitrogen dibanding amonia adalah 1 dibanding 2. Kalau amonianya 10 liter, maka nitrogennya berapa liter gitu kan? 1/2 sama dengan X per 10 liter. Maka tinggal dikali yang kayak matematika biasa ya. Berapakah nilai X? Nilai X sama dengan 1 dikali 10 liter dibagi 2. Ketemu X-nya adalah 5 liter. Nah, untuk mencari hidrogennya sama, berarti kita bandingkan antara hidrogen, koefisien gas hidrogen dengan koefisiennya si amonia ya. Volume hidrogen dibanding volume amonia yaitu 3 banding 2. Kalau amonianya itu 10, maka hidrogennya berapa? Maka hidrogennya adalah 3 dikali 10 dibagi 2. Ketemu 15 liter ya. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah nitrogennya 5 liter dan hidrogennya 10 liter. Nah, ini biasanya banyak yang salah pengertian ini. Pak, berarti ini menyalahi hukum Lavoisier ya, hukum kekalan massa. Karena kan massa 5 liter dicampur dengan 15 liter jadinya hanya 10 liter, Pak. Nah, ini sama sekali tidak tidak menyalahi hukum kekalan massa karena ini yang dilihat adalah volume ya. Ingat, yang dilihat di sini volumenya. Volume 5 liter dicampur 15 liter jadinya 10 liter. Tapi nggak masuk akal ya, masuk akal. Tapi masanya itu akan tetap. Karena apa? Karena yang di sini yang dihitung adalah volumenya. Bisa kalian nih punya satu karung batu sama satu karung kapas gitu. Sama-sama satu karung. Apakah saya punya 2 karung kapas itu hasilnya akan lebih berat daripada satu karung batu? Tentu tidak, ya. Karena yang dihitung adalah masanya. Tapi volumenya apa? Volumenya justru lebih besar yang 2 karung, tapi belum tentu masanya lebih besar. Karena ukuran dan berat dari molekul masing-masing gas itu berbeda. Ya seperti itu ya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke hipotesis Avogadro. Nah, pasti banyak yang tanya, kenapa Pak yang lain namanya hukum, tapi Avogadro ini dinamakan hipotesis gitu ya. Pasti pertanyaannya banyak seperti itu. Nah,
ini sebenarnya sudah dijelaskan di materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Kenapa dia, kalau kalian baca dengan seksama, kenapa dia digunakan hipotesis Avogadro. Nah, untuk lebih jelasnya seperti inilah. Kita lihat hukumnya. Hipotesisnya. Hipotesis Avogadro ini seperti ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi tidak peduli gasnya apa, asalkan dia memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama, maka jumlah molekulnya sama. Nah, kenapa ini kok tidak dihukumkan, Kak? Tidak menjadi hukum Avogadro. Ada beberapa yang menyebutnya hukum Avogadro, tapi dia lebih dikenal sebagai teori Avogadro atau hipotesis Avogadro. Karena pada saat dulu Avogadro itu menyampaikan hipotesisnya, ada beberapa ilmuwan terdahulu yang masih belum setuju gitu. Salah satunya si Dalton. Ya, dia nggak setuju karena menurut dia tidak seperti itu gitu. Kalau kalian mau cari, silakan cari di internet, sehingga dia disebut sebagai hipotesis. Nah, itu alasan pertama. Alasan keduanya adalah ini yang dia lihat adalah jumlah molekul loh. Siapa yang bisa membuktikan jumlah molekul? Ya, siapa yang bisa membuktikan jumlah molekul? Molekul itu sangat-sangat kecil luar biasa. Ukurannya itu mikron sangat kecil lah, intinya seperti itu. Nah, oleh karenanya ini hanya dianggap benar, tapi belum bisa dibuktikan secara real. Karena tidak ada yang bisa melihat dan menghitung si molekul itu gitu. Sama halnya kayak kalian belajar tentang teori atom. Kenapa dia disebut teori? Kenapa ada teori atom Dalton? Kenapa ada teori atom Rutherford dan lain sebagainya ya? Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa dengan jelas membuktikan dengan terang, melihat bahwa atom itu bentuknya seperti itu. Tidak ada. Mereka hanya menunjukkan bahwa sesuai dengan percobaannya, kira-kira bentuk atom itu seperti ini. Oleh karenanya dia disebut sebagai teori, bukan sebagai hukum, kayak gitu. Sama hanya kayak Avogadro ini gitu. Dia tidak bisa melihat dan menghitung dengan pasti berapa jumlah si molekul itu gitu. Makanya di bilangan Avogadro itu ada 6,023 dan kali 10 pangkat 23. Sebenarnya tidak sesimpel itu, tidak kali 10 pangkat 23. Sebenarnya itu angkanya itu sangat banyak, sampai komanya itu sampai bukan koma sih, angkanya itu sangat 10 pangkat 23 itu hanya disederhanakan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Makanya dia disebut sebagai hipotesis atau teori si Avogadro karena tidak dibuktikan secara real, benar-benar dan nyata. Dan yang lainnya itu dibuktikan dengan nyata dan berlaku untuk semuanya secara umum seperti itu. Itu alasan keduanya kenapa dia disebut sebagai hipotesis Avogadro. Nah, kita lanjut ke aplikasinya ya. Sebanyak 1 liter gas nitrogen memiliki jumlah molekul 2 kali 10 pangkat 23. Nah, seperti ini contohnya. Sebenarnya jumlah gas nitrogen itu tidak sesimpel ini, tidak sesimpel 2 kali 10 pangkat 23, tapi ada angka-angka lain. 2, 1, 5, 3, 5 sampai 23 angka di belakangnya kita nggak tahu ya. Tapi di sini kita sederhanakan dari 2 kali 10 pangkat 23. Nah, pada suhu dan tekanan yang tertentu, berapa jumlah molekul 1 liter oksigen pada suhu dan tekanan yang sama? Nah, tadi kan dijelaskan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, Pak, kan ini belum dibuktikan secara real gitu, belum dihukumkan, berarti kan belum benar. Tidak seperti itu, tapi ini dianggap benar. Hipotesis Avogadro ini dianggap benar. Sampai sekarang ini dianggap benar, walaupun tidak dibuktikan secara real dan nyata dan benar-benar real, tapi dia itu dianggap benar karena sangat mendekati, dianggap sangat mendekati, kayak gitu. Ya, jadi kita anggap benar saja ya si Avogadro. Maka ketika 1 liter nitrogen dan 1 liter oksigen pada suhu dan yang sama, kalau nitrogennya punya 2 kali 10 pangkat 23 molekulnya, berarti berapa jumlah molekul oksigennya? Tentu adalah sama, yaitu 2 kali 10 pangkat 23 karena syaratnya terpenuhi pada suhu dan tekanan yang sama, dan 1 liter sama 1 liter. Jadi jawabannya C, 2 kali 10 pangkat 23. Soal selanjutnya, 2 liter gas amonia memiliki jumlah molekul sebanyak X pada suhu dan tekanan tertentu. Berapakah jumlah molekul 5 liter amonia pada suhu dan tekanan yang sama? Nah, di sini sudah jelas syaratnya itu terpenuhi pada suhu dan tekanan yang sama. Kalau 2 liter itu memiliki X
molekul, berapa sebanyak 5 liter amonia pada suhu dan tekanan yang sama? Itu kan sangat jelas ya, udah gampang. Kalau 2 liter itu X, kalau 5 liter berarti apa gitu. Misalnya kita ibaratkan A, berarti A ini berapa X gitu kan. Kita tinggal kali silang bahwa A sama dengan X dikali 5 liter dibagi 2 liter. Liternya bisa sama-sama kita coret, jadi 5 dibagi 2 yaitu 2,5 X. Ini 2,5 X ya, bukan 2,5 liter. Jadi jawabannya adalah C, 2,5 X. Soal selanjutnya, reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan uap air, seperti pada reaksi di bawah ini. Jumlah molekul gas hidrogen yang bereaksi pada reaksi ini adalah 3 kali 10 pangkat 23. Berapa jumlah molekul uap air yang dihasilkan pada suhu dan tekanan yang sama? Kita lihat di sini syaratnya sudah terpenuhi, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama. Yang diketahui adalah hidrogennya, yang dicari adalah uap airnya berapa, gitu kan? Nah, kita pakai hukum yang sebelumnya, yaitu hukum Gay-Lussac, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas hasil reaksi dan gas-gas pereaksi itu kan membentuk perbandingan bilangan bulat sederhana. Bisa dilihat dari koefisien dari suatu reaksi kimia yang sudah dibuat setara. Nah, kita lihat apakah di sini sudah setara. 2H2O, 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Hanya di sebelah kiri ada 4, di kanan ada 4, O-nya ada 2, di kanan ada 2. Itu sudah setara. Maka perbandingan koefisien-koefisien dari reaksi ini akan menjadi perbandingan volumenya. Ya, di sini volume hidrogen dibanding volume uap air sama dengan jumlah molekul hidrogen dibandingkan jumlah molekul uap air. Di sini karena sama-sama koefisiennya sama-sama 2, ya, hidrogen dan uap airnya, maka di sini ketika jumlah hidrogennya adalah 3 kali 10 pangkat 23, maka jumlah uap airnya juga sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 23. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan soal dari post-test dasar kimia. Terima kasih sudah menonton dan selamat belajar kembali. Kita improve dengan banyak berlatih, banyak soal-soal yang ada di internet. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau jelas, boleh bertanya kepada saya atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.